Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, saya Bayu Sukmo Mancolo Putro dengan NIM 2309511182 dari kelas C, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang Case Based Learning 2, mata kuliah Ilmu Penyakit Bakteri dan Jamur, tentang topik penyakit antraks. Nah, yang pertama kita masuk ke latar belakang. Antraks merupakan penyakit infeksi akut yang disebabkan oleh bakteri Bacillus anthracis dan termasuk salah satu penyakit zoonosis. Penyakit antraks kebanyakan menyerang mamalia dan beberapa spesies burung, terutama herbivora. Hewan ternak yang sering terkontaminasi yaitu sapi, kerbau, kambing, domba, dan babi. Pada hewan, penularan terjadi dengan menelan, menghirup spora, atau masuk melalui lesi kulit. Herbivora biasanya terinfeksi saat menelan cukup banyak spora di tanah atau pada tanaman di padang rumput. Manusia dapat terinfeksi melalui salah satu dari ketiga kemungkinan, yaitu melalui kulit, melalui inhalasi, atau melalui ingesti. Nah, kita masuk ke pembahasan. Dapat dilihat pada gambar itu merupakan gambar dari Bacillus anthracis anthrax di bawah mikroskop. Antraks disebabkan oleh bakteri Bacillus anthracis, yaitu bakteri berbentuk batang dengan ujung berbentuk persegi dan sudut-sudut yang tampak jelas, tersusun berderet hingga tampak seperti ruas-ruas bambu. Bakteri ini merupakan bakteri gram positif yang mempunyai ukuran 1 sampai 1,2 mm atau 3 sampai 5 mm serta dapat membentuk spora non-motil dan kapsul. Nah, pembahasan yang berikutnya yaitu dapat dilihat pada gambar itu merupakan spora Bacillus anthracis. Spora Bacillus anthracis adalah struktur resisten yang dihasilkan oleh bakteri Bacillus anthracis yang merupakan penyebab penyakit antraks. Spora ini merupakan tahap istirahat atau dormen dari bakteri yang dapat bertahan dalam lingkungan yang keras, seperti tanah atau bahan organik terkontaminasi. Inilah yang memungkinkan bakteri Bacillus anthracis untuk bertahan dalam kondisi lingkungan yang tidak ideal untuk pertumbuhan dan reproduksi mereka. Baik, yang berikutnya yaitu jenis-jenis antraks. Yang pertama itu ada antraks kulis atau cutaneous anthrax. Yang pertama, jenis antraks kulit adalah yang paling umum pada hewan. Biasanya terjadi ketika hewan terpapar spora Bacillus anthracis melalui luka atau kulit yang terbuka. Kemudian gejalanya termasuk pembekakan, eritemia atau merah pada kulit, dan pembentukan ulkus atau lepuh yang terkadang berisi darah. Antraks kulit pada hewan tidak selalu mematikan. Jika tidak diobati, dapat menjadi masalah yang serius. Kemudian yang kedua itu ada antraks paru-paru atau pulmonary anthrax. Antraks paru-paru terjadi ketika hewan menghirup spora Bacillus anthracis yang terdispersi di udara, biasanya saat hewan makan atau menghirup tanah yang terkontaminasi. Baik, yang selanjutnya jenis-jenis antraks masih pada antraks paru-paru atau pulmonary anthrax, yaitu gejalanya pada hewan meliputi kesulitan bernapas, demam, dan kelemahan paru-paru. Antraks paru-paru pada hewan cenderung berakibat fatal, terutama jika tidak segera diobati. Kemudian yang ketiga ada antraks usus atau gastrointestinal anthrax. Jenis antraks usus terjadi ketika hewan memakan pakan atau makanan yang terkontaminasi oleh spora Bacillus anthracis. Gejala antraks usus pada hewan meliputi diare, dehidrasi, dan gejala pencernaan seperti kolik. Antraks usus pada hewan dapat berakibat fatal jika tidak diobati. Baik, yang berikutnya yaitu diagnosa antraks.
Diagnosis antraks pada hewan melibatkan serangkaian langkah yang mencangkup pemeriksaan klinis, uji laboratorium, dan analisis gejala yang ditemukan pada hewan. Berikut adalah cara umum untuk mendiagnosis antraks pada hewan. Yang pertama itu melakukan pemeriksaan klinis, yang kedua melakukan anamnesis, yang ketiga melakukan sampel darah, yang keempat melakukan isolasi bakteri, yang kelima melakukan pemeriksaan histopatologi, kemudian yang selanjutnya melakukan pemeriksaan genetik, dan yang terakhir melakukan analisis gejala khusus. Baik, yang selanjutnya kita masuk ke dalam pengobatan antraks. Pengobatan penyakit antraks pada hewan, terutama hewan ternak, melibatkan berbagai tindakan medis yang bertujuan untuk mengatasi infeksi dan mengurangi gejala. Pengobatan antraks pada hewan harus segera dilakukan untuk meminimalkan dampak kesehatan hewan dan mencegah penyebaran penyakit. Berikut adalah beberapa aspek pengobatan antraks pada hewan. Yang pertama itu antibiotik. Kedua ada terapi suportif, kemudian yang ketiga adalah melakukan karantina, kemudian yang keempat melakukan penghapusan hewan mati, dan yang terakhir melakukan pemberian vaksinasi kepada hewan. Nah, yang berikutnya kita masuk pada bagian kesimpulan. Antraks adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Bacillus anthracis. Penyakit ini dapat mempengaruhi manusia dan hewan ternak dengan 3 jenis utama, yaitu antraks kulit, paru, dan juga usus. Penularan terjadi melalui kontak langsung dengan hewan terinfeksi atau produk hewan terkontaminasi, serta melalui spora bakteri yang masuk melalui luka terbuka atau saluran pernapasan. Spora Bacillus anthracis memiliki sifat yang unik, yaitu tahan panas dan tahan dehidrasi. Spora ini dapat bertahan dalam lingkungan yang tidak kondusif selama periode yang lama. Ketika spora masuk ke dalam tubuh manusia atau hewan, mereka dapat bergerminasi dan berkembang menjadi bakteri aktif, menyebabkan penyakit antraks. Baik, sekian video dari saya yang dapat saya jelaskan dan saya sampaikan. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.